在古神中，没有修真界有关修为的划分。 Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat jalan menuju sistem bintang aliansi dibuka, itu dengan cepat meluas melintasi langit berbintang. Pada saat ini, semua pembudidaya di sistem bintang Alheaven melihat dari dekat. Tatapan serakah datang dari setiap planet budidaya di sistem bintang Alheaven. Seolah-olah tatapan itu bisa menembus batu transmisi suara dan langsung memasuki sistem bintang aliansi. Pertarungan antara sistem bintang Alheaven dan sistem bintang aliansi dimulai. Master Flamespark tersenyum saat teriakannya bergema di sistem bintang Alheaven. Suara Master Flamespark tiba-tiba bergema, pasukan kultivasi besar dari timur, selatan, barat, dan utara membantai jalan Anda ke sistem bintang aliansi. Dalam 3 hari, ambil 3 planet kultivasi untuk sistem bintang surgawi kami untuk digunakan sebagai basis. Saat suaranya bergema, pasukan 10.000 pembudidaya di sisi timur kuil surgawi diam-diam mendongak. Di bawah komando pria berbaju besi, semuanya menyerbu ke arah retakan seperti meteor. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menyerang sistem bintang aliansi. Ada juga 10.000 pembudidaya di sisi utara yang bergerak. Tentara di barat dan selatan mengikutinya. Langit ditutupi energi pedang saat para pembudidaya membantai jalan mereka ke sistem bintang aliansi. Thunder Celestial, Fist Thunder Celestial, dan 108 Celestials. Kalian semua, ambil bendera perintah kalian sendiri dan masuk ke sistem bintang aliansi. Di dalam Thunder Celestial Temple, 108 Celestial segera menyerbu ke celah di langit seperti guntur. Niat membunuh yang kuat dengan cepat memenuhi area tersebut. Sistem bintang Alheaven, buka arai transfer besar. Saat Master Flamespark berteriak, batu transmisi suara di semua planet budidaya runtuh, membentuk arai transfer besar. Satu persatu, pembudidaya masuk ke arai transfer di bawah para pemimpin leluhur mereka. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di dekat celah sistem bintang aliansi. Saat mereka muncul, mereka segera menyerbu ke dalam celah. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Karena semakin banyak pembudidaya memasuki sistem bintang aliansi, malapetaka perlahan dimulai. Saat Master Flamespark tersenyum, dia melangkah ke celah dan tiba di sistem bintang aliansi. Saat dia tiba, wajahnya menunjukkan kebencian yang luar biasa. Zhong Xuanzi, orang tua ini sudah kembali. Retakan 10.000 kaki muncul di sisi barat sistem bintang aliansi dan memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dan memenuhi langit. Ini adalah pertarungan antara 2 sistem bintang. Tidak ada perbedaan antara baik atau jahat. Di kejauhan, pasukan kultivasi sedang lewat. Mereka baru saja menerima persetujuan untuk menjadi negara budidaya peringkat 6. Mereka akan menuju ke planet budidaya yang ditunjuk untuk membangun negara budidaya mereka. Adegan di depan mereka menyebabkan ekspresi para pembudidaya sistem bintang aliansi sangat berubah. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Ekspresinya suram dan saat dia berteriak tanpa ragu-ragu, "Semuanya, mundurlah ke planet Suanting sendiri." Lalu dia dengan cepat mundur. Ekspresi pembudidaya aliansi semuanya berubah, tetapi sementara mata mereka suram, tidak ada jejak kepanikan di dalamnya. Ini adalah perbedaan mendasar antara pembudidaya aliansi dan Alheaven. Dalam sistem bintang aliansi, pembantaian terlalu biasa. Mereka yang bisa bertahan sampai sekarang semuanya telah melalui banyak hal. Tak satu pun dari mereka yang tidak licik seperti rubah dan sangat licik. Pada saat ini, sementara mata mereka suram, mereka juga tenang. Tanpa perlu perintah pria parubaya, mereka semua sudah lama berhenti dan dengan cepat menyebar. Setiap pembudidaya melarikan diri sendiri tanpa mempedulikan kelangsungan hidup yang lain. Bahkan ada beberapa pembudidaya yang matanya menyala saat melarikan diri. Mereka berharap bisa memancing beberapa pengejar dan membunuh mereka demi harta karun mereka. Semua jenis rencana berbahaya terlintas di kepala mereka. Wang Lin memandang para pembudidaya yang memasuki celah, tetapi dia tidak bergerak.
Orang tua Siang menatap celah itu dan mengungkapkan tatapan dingin. Tubuhnya berkedip-kedip dan mendarat di alun-alun dan dia berkata kepada Wang Lin, "Sumu, ikuti saya." Dengan apa adanya, saya rasa Anda tidak ingin berpartisipasi dalam gelombang pertama. Saat dia berbicara, awan muncul di bawah kakinya dan dia terbang ke kejauhan. Mata Wang Lin tampak tenang. Ini benar bahkan tanpa masalah dengan Limuan. Dia tidak akan menjadi yang pertama masuk. Dalam pertempuran antara dua sistem bintang ini, dia harus tetap berhati-hati. Ketika dia melihat kembali ke King Sui berdiri dan tiba di sebelah Wang Lin. Dia membawa Wang Lin dan mengikuti orang tua Siang. Budidaya orang tua Siang sangat kuat, jadi jelas dia cepat. Dalam beberapa langkah, dia meninggalkan kuil surgawi guntur dan menuju ke domain timur. King Sui dengan santai mengikuti di belakang. Ada angin hitam di sekitar Wang Lin, jadi dia sama sekali tidak lambat. Dalam perjalanan, Patua Siang tidak berbicara sama sekali. Hanya setelah beberapa hari ketika mereka mendekati planet Donglin, dia membuka mulutnya. "Sumu, tidak mudah bagi Anda untuk mencapai tingkat kultivasi Anda saat ini. Anda harus memastikan semua ini sepadan. Selain itu, saya tidak sepenuhnya yakin bahwa leluhur saya akan membantu Anda, jadi Anda harus bersiap." Wang Lin dengan tenang berkata, "Junior mengerti." Ketika Patua Siang mendengar ini, dia tidak lagi berbicara. Planet Donglin adalah keberadaan yang sangat misterius di sistem bintang Alhaven. Planet ini tidak berada di lokasi yang tetap dan terus bergerak. Saat orang tua Siang terbang, dia kadang-kadang mengeluarkan batu giok merah seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Pada hari ini di bawah bimbingan orang tua Siang, Wang Lin melihat planet budidaya yang sangat menarik di kejauhan. Planet ini berukuran sangat besar, bahkan sedikit lebih besar dari planet Tianyun. Ada banyak lubang besar di planet ini dan warnanya kuning tua. Melihat dari jauh, aura yang kuat tiba-tiba menekan ke arahnya. Ada lusinan planet budidaya yang lebih kecil yang perlahan berputar di sekitarnya. Kadang-kadang, kilatan cahaya pembatasan datang dari planet Donglin. Jelas bahwa ada batasan yang sangat kuat di sana. Jika seseorang masuk tanpa metode untuk menerobos, mereka pasti akan mati. Tangan kanan orang tua Siang membentuk segel dan menunjuk. Salah satu planet kecil di sekitar planet Donglin meninggalkan porosnya dan terbang menuju orang tua Siang. Ketika ditutup, ada kilatan cahaya dan susunan transfer terbentuk. "Tuan Surgawi King Sui, Sumu, ikuti aku." Saat dia berbicara, dia melangkah ke arah transfer. King Sui masuk bersama Wang Lin. Saat ketiganya memasuki arah transfer, ada kilatan cahaya dan ketiganya menghilang. Saat mereka muncul kembali, mereka berada di planet Donglin. Angin sepoi-sepoi menampakkan bau darah. Seluruh planet memberikan rasa kekerasan. Berdiri di planet Donglin, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Aura di sini benar-benar berbeda dari planet kultivasi lain di sistem bintang Alhaven. Orang tua Siang tidak membawa mereka ke rumah keluarga. Sebagai gantinya, dia menyerang ke barat. Di wilayah paling barat yang berjarak ribuan kilometer terdapat kuburan yang sangat berantakan. Tanah di atas tanah berwarna merah tua dan mengeluarkan bau darah yang pekat. Anggota badan yang terputus tersebar di seluruh area dan burung nasar botak melingkari di atasnya. Kadang-kadang mereka turun dan merobek sebagian dagingnya. Tatapan mereka tidak membuat orang takut dan sangat dingin. Semakin dalam, semakin sedikit anggota tubuh yang terputus. Ada kuburan acak-acakan di mana-mana dengan padat. Meskipun ekspresi Wang Lin tenang, hatinya terkejut. Dia telah membudidayakan metode budidaya sekte pemurnian jiwa, jadi dia sangat sensitif terhadap jiwa. Ada banyak jiwa yang hancur di sini. Bahkan selama masa jayanya, bendera 1 miliar jiwa memiliki jiwa yang jauh lebih sedikit daripada tempat ini. Jika aku menyerap jiwa-jiwa di sini, aku akan bisa menyiapkan bendera jiwa dalam sekejap. Wang Lin melihat sekeliling dan merenung dalam diam. Wilayah paling barat dari planet Donglin dilarang dan orang luar tidak diizinkan masuk. Disinilah salah satu leluhur keluarga Siang terakhir berada dalam budidaya pintu tertutup. Suara orang tua Siang tenang, tetapi ada rasa hormat yang besar dalam suaranya. King Sui sedikit mengernyit saat dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak berbicara.
Saat mereka bergerak maju, mereka bertiga secara bertahap memasuki kedalaman kuburan ini. Tanah telah berubah dari merah tua menjadi hitam pekat. Tanahnya hitam dan tidak ada jejak vitalitas. Ini seperti tanah orang mati di mana vitalitas harus sepenuhnya ditindas. Saat berdiri di sini, Wang Lin segera merasa sangat lemah, seolah-olah bumi menyerap vitalitasnya. Jika dia tinggal di sini terlalu lama, kemungkinan semua vitalitasnya akan hilang. Tidak ada bangunan di bumi hitam ini, itu hanya tanah datar. Namun, ada sesuatu yang membuat hati Wang Lin bergetar. Seolah-olah ada aura kematian yang cukup kuat untuk membunuh surga yang tersembunyi di bawah tanah. Orang tua Xiang menarik napas dalam-dalam. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat hormat dan berkata, anggota keluarga Xiang, Xiang Yundong meminta untuk bertemu leluhur. Bumi bergetar. Wang Lin bisa dengan jelas merasakan gelombang datang dari bawah tanah. Getaran di permukaan disebabkan oleh gelombang ini. Gelombang ini sangat kuat. Ketika mencapai permukaan, itu menyebabkan seluruh planet bergetar hebat. Apa itu? Suara tenang bergema di antara langit dan bumi. Kemudian aura kuno tiba-tiba memenuhi area itu. Seolah-olah suara itu tidak datang dari bawah mereka tetapi dari kehampaan dan waktu. Suara itu terdengar seperti berasal dari dunia kultivasi kuno dari bertahun-tahun yang lalu. Ada kilatan cahaya merah di mata kanan King Sui. Dia melihat ke bawah ke bumi di depannya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Orang tua Xiang dengan hormat berkata, pertempuran antara sistem bintang Alheaven dan sistem bintang Aliansi telah dimulai. Orang ini memperoleh peringkat 1 dalam kompetisi gelar surgawi dan memperoleh 1 janji dari keluarga Xiang kami. Namun, yang dia minta adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan junior. Saya berharap senior bersedia menggunakan mantra Qixi. Setelah Xiang Yundong selesai berbicara, Wang Lin segera merasakan perasaan yang tak terbayangkan tiba-tiba mengunci dirinya. Karena ngeri, dia memaksa dirinya untuk tidak mundur dan menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Perasaan ini terlalu kuat, tetapi tidak bisa menembus dirinya sepenuhnya. Pada saat ini, potongan sumber energi asal dari mata ketiganya menyebar ke seluruh tubuhnya. Biarkan dia turun sendiri, suara kuno itu menggema. Kemudian suara gemuruh yang lebih kuat datang dari bumi di depan mereka. Sebuah celah tiba-tiba terbuka di tanah, menciptakan jurang yang dalam. Xiang Yundong dengan cepat mengangguk dan berbalik untuk melihat Wang Lin. Dia awalnya hanya percaya diri 50%. Bagaimanapun, leluhur memiliki sikap yang aneh. Nenek moyang bahkan mungkin tidak peduli dengan janji dari kompetisi gelar surgawi. Sekarang leluhur telah setuju, Xiang Yundong tersenyum dan berkata, Sumu, turunlah. Aku akan menunggumu di sini. Wang Lin mengangguk dan menatap King Sui. Mata kanan King Sui bersinar merah terang dan dia dengan tenang berkata, jika ada yang berani menyakitimu, maka sungai darah dari orang bernama Xiang akan mengalir di planet Donglin. Meski suaranya ringan, itu dipenuhi dengan niat membunuh. Xiang Yundong mengerutkan kening dan hanya bisa tersenyum kecut dalam diam. Wang Lin mengungkapkan sedikit rasa terima kasih. Dalam hidupnya, tidak banyak orang yang dia syukuri. Situ, Zhou Yi, Dun Tian, dan sekarang King Sui. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya pada King Sui dan Xiang Yundong. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke selokan. Selokan ini sangat besar. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia terus turun. Dindingnya halus, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Selokan itu dipenuhi aura kematian. Saat dia terus turun, aura kematian menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, aura kematian mengelilingi area tersebut dan hampir berubah menjadi korporeal. Itu membuat Wang Lin merasa sangat tidak nyaman. Dia seperti api kecil yang dikelilingi oleh angin dingin. Dia bisa dipadamkan kapan saja oleh angin dingin ini. Aura kematian berangsur-angsur menjadi ganas saat Wang Lin turun dan mengebor ke dalam tubuhnya. Jika itu orang lain, tubuh mereka akan menegang dan hidup mereka dalam bahaya. Namun, Wang Lin telah mengembangkan domain hidup dan mati ketika dia berada di langkah pertama. Di awal masa kultivasi, dia mengolah metode kenaikan dunia bawah, jadi dia sangat akrab dengan aura kematian. Pada saat ini, energi asalnya berputar dan ikan yin dan yang mulai berputar di sekelilingnya. Aura kematian didorong menjauh sehingga dia tidak akan terluka parah karenanya.
Selokan ini sangat dalam, seolah tak ada ujungnya. Wang Lin bergerak sangat cepat, tetapi bahkan setelah 7 menit, dia masih tidak bisa melihat dasarnya. Ekspresinya tenang saat dia mengoperasikan energi asal di dalam tubuhnya dan mengaktifkan domain karmanya. Setelah waktu yang lama, saat aura kematian menjadi semakin pekat, bahkan ikan yin dan yang menjadi terpengaruh dan melambat. Namun, pada saat ini, tubuhnya gemetar saat dia mendarat di tanah. Apa yang muncul di hadapannya adalah sebuah terowongan. Terowongan ini benar-benar gelap tanpa cahaya apapun. Bahkan dengan kultivasi Wang Lin, dia tidak bisa melihat dengan jelas, dia hanya bisa melihat garis besar yang kasar. Kemari, suara kuno itu bergema di dalam terowongan yang sunyi ini dan mengeluarkan perasaan aneh. Wang Lin diam-diam merenung sejenak. Kemudian matanya menjadi penuh dengan tekad dan dia berjalan menyusuri lorong. Terowongan ini tidak terlalu panjang. Setelah berjalan selama 7 menit, Wang Lin tiba di ujung jalan. Apa yang dia lihat membuat pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya berdesakan rapat. Ada area yang sangat luas di ujung terowongan. Tidak ada akhir yang terlihat, hanya tengkorak tak berujung yang membuat kedinginan. Segala sesuatu di hadapannya adalah lautan tengkorak manusia yang mengesankan. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, kulit kepalanya kesemutan. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur 2 langkah, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Ada terlalu banyak tengkorak manusia di sini, terlalu banyak untuk dihitung. Cukup untuk membuat hati siapapun gemetar saat melihatnya. Aura kematian yang pekat membentuk badai yang bersiul melalui lautan tengkorak manusia. Di bawah pengaruh aura kematian, Wang Lin merasa seperti akan tercekik. Kengerian di matanya mencapai puncaknya. Di dalam badai di tengah lautan tengkorak manusia, ada platform buatan manusia dengan peti mati berwarna kuning di atasnya. Kayu di peti mati memiliki beberapa bagian yang membusuk, tetapi aura yang hampir gila keluar darinya. "Siapa namamu?" Suara kuno datang dari peti mati dan menggema di daerah itu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia menekan keterkejutan di pikirannya dan aura yang mencekik. Dia dengan hormat berkata, "Junior Sumo menyapa senior. Kaulah yang ingin orang tua ini menggunakan mantra kisi?" Tidak mungkin untuk mengetahui apakah suara itu marah atau senang, tetapi ada tekanan di sekitar area tersebut. Wang Lin menenangkan hatinya dan dengan tenang berkata, "Benar. Aku bisa membantumu, tapi janji dari keluarga Siang saja tidak cukup. Saya ingin setengah dari kekuatan hidup Anda." Saat itu menyebabkan aura kematian di daerah sekitarnya menjadi lebih padat. Bahkan tengkorak manusia yang tak berujung di lautan tengkorak mulai bergerak. Cahaya hantu menyala di mata tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini terlalu aneh. Di mata Wang Lin, seolah-olah setiap tengkorak manusia telah membuka mata mereka seolah-olah mereka memiliki roh. Semua tatapan mereka berkumpul di tubuhnya. Saat tatapan tak terukur ini menimpanya, kekuatan hidup di tubuh Wang Lin runtuh dan menghilang. Separuh rambutnya berubah dari hitam menjadi putih seperti salju. Penampilan Wang Lin segera menua pada tingkat yang terlihat dari pria muda hingga parubaya. Perasaan lemah yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul di hati Wang Lin. Meskipun kultivasinya tidak rusak, perasaan lemah ini tidak hilang. Suara leluhur keluarga Siang perlahan melayang. "Keluarkan orang yang ingin kamu selamatkan." Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum dia menamparkan tas pegangannya dan bola pembatasan yang menahan jiwa baru Ling Wuan muncul. Namun, sebelum bisa jatuh ke tangan Wang Lin, aura kematian yang kejam menyerbu dan membawa bola kembali ke tengah badai kematian. Saat ini, Wang Lin melupakan segalanya. Dia bahkan melupakan fakta bahwa celah budidaya antara keduanya tidak bisa dilintasi. Matanya segera menjadi merah dan cahaya merah keluar dari mata ketiganya. "Apa yang akan kamu lakukan?" Wang Lin meraung saat dia menyerbu setelah aura kematian yang melilit Ling Wuan. Dengus dingin datang dari peti mati dan untaian aura kematian lainnya melesat ke arah Wang Lin. Pada saat ini, seolah-olah Wang Lin sudah gila, dan tanpa ragu-ragu, dia membuka mata ketiganya. Lampu merah menyebar dan mendarat di aura kematian yang menargetkan Wang Lin. Aura kematian segera runtuh. Wang Lin bergerak seperti kilat menuju bola pembatas tempat Ling Wuan berada. "Berisik!"
Aku mengambil setengah dari kekuatan hidupmu dan sekarang aku akan menggunakan mantra Qixi. Saat suara kuno itu bergema, tubuh Wang Lin berhenti. Dia menatap peti mati di depannya dan matanya menunjukkan kedinginan. Di bawah aura kematian, bola pembatas di sekitar Limuwan runtuh. Sementara Wang Lin merasakan sakit di hatinya, jiwa Limuwan yang baru lahir tidak terluka saat melayang di udara. Jadi ternyata itu adalah jiwa baru lahir yang hancur yang kehilangan seluruh nyawanya dan terpaksa tetap tinggal. Tidak heran kau datang ke orang tua ini untuk menggunakan mantra Qixi. Wang Lin diam-diam merenung dan diam-diam melihat peti mati di depannya. Namun, jika saya berada di puncak dan saya menggunakan mantra Qixi, saya bisa membuatnya pulih. Bahkan jika itu untuk membangunkannya, aku hampir tidak akan bisa melakukannya. Namun, sekarang orang tua ini hanya percaya diri 30%. Saat dia berbicara, di antara lautan tengkorak, banyak mata mereka berbinar. Kemudian aura kematian tiba-tiba mengelilingi Wang Lin. Wang Lin tidak melawan. Saat aura kematian mengelilinginya, itu mengeluarkan untaian vitalitas darinya. Untaian vitalitas ini adalah umurnya. Saat vitalitasnya menghilang, rambutnya memutih dan rontok. Tubuhnya berangsur-angsur layu dan kulitnya dipenuhi kerutan. Wajahnya dengan cepat menua dari pria parubaya sampai dia menjadi orang tua. Ada jejak samar dari penampilan aslinya yang tersembunyi di wajahnya. Mata Wang Lin menjadi redup, dan kelemahannya meningkat beberapa kali lipat. Dia samar-samar merasakan sesuatu memanggilnya dari kehampaan. Seolah-olah ada kekuatan yang melambai padanya dan ingin membawanya pergi. Setelah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, bagaimana mungkin Wang Lin tidak tahu kekuatan apa ini? Ini adalah siklus reinkarnasi surga. Dia tidak memiliki banyak umur yang tersisa, dan siklus reinkarnasi surga mulai memanggilnya. Seperti halnya dengan Limuwan. Saat umurnya berakhir, dia akan mati. Aura kematian di sekitar tubuhnya menyerap sebagian besar kekuatan hidupnya dan kemudian melayang menuju Limuwan. Kekuatan hidup yang diserap dari Wang Lin disuntikkan ke Limuwan melalui metode misterius. Nenek moyang keluarga Xiang perlahan berkata, mantra Qixi mengharuskannya bertahan selama 7 hari. Jika jiwa yang baru lahir ini dapat bertahan selama 7 hari, maka secara alami dapat hidup kembali. Wang Lin diam-diam merenung saat dia melihat jiwa Limuwan yang baru lahir. Tidak ada penyesalan di hatinya. Limuwan sepertinya bisa merasakan semuanya dan tubuhnya gemetar. Jiwanya yang baru lahir tidak memiliki tubuh, namun ada kesedihan diam-diam yang datang dari dalamnya. Aura kematian di sekitar Limuwan terus menyuntikkan kekuatan hidup ke dalam dirinya. Jiwanya yang baru lahir mulai perlahan mengembun. Waktu perlahan berlalu, hari pertama, hari kedua. Namun, pada hari ketiga, jiwa baru Limuwan yang berangsur-angsur mengembun berhenti mengembun sebelum kekuatan hidup yang diserahkan Wang Lin semuanya habis. Nenek moyang keluarga Xian perlahan berkata, sayangnya, mantra Qixi berasal dari zaman kuno dan dapat melawan surga. Mantra ini sangat kuat, dan bahkan dapat menghidupkan kembali orang mati, asalkan ada cukup kekuatan hidup. Kekuatan hidup yang ditransfer oleh mantra Qixi tidak sama, itu sama sekali tidak setara. Qixi mewakili 7 hari. Untuk setiap hari yang berlalu, gaya hidup yang dibutuhkan adalah 100 kali lebih besar dari hari sebelumnya. Hari ke-7 adalah hari yang paling penting, dan jumlah tenaga hidup yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Kekuatan hidup Anda hanya cukup untuk 2 hari. Bahkan jika saya telah mengambil lebih dari setengah kekuatan hidup Anda, kekuatan hidup Anda tidak akan cukup untuk bertahan di hari ketiga. Sungu, apakah Anda memiliki sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan hidup? Tanpa suntikan kekuatan hidup, jiwa baru Limuwan mulai menghilang. Kehilangan ini lebih cepat dan lebih intens dari sebelumnya, seolah-olah kali ini akan hilang sepenuhnya. Lanjutkan untuk menyerap umur saya. Wang Lin memandang Limuwan dengan tatapan lembut. Wanita ini menunggunya ratusan tahun karena satu janji darinya. Hanya wanita ini yang berhasil memasuki hatinya selama 1000 tahun kultivasi ini. Namun, baru setelah dia pergi dan dia hanya memiliki kenangan untuk diingat dalam perjalanan kesepiannya, dia menyadari bahwa dia selalu peduli. Dia memperhatikan Limuwan saat dia mengingat situasi hidup dan mati dan kesedihan karena tidak memiliki rumah. Ada jarak di antara keduanya. Tidak jauh,
seolah-olah mereka berada di seberang sungai. Dia ada di satu sisi dan dia di sisi lain. Di antara mereka ada rasa sakit yang tak henti-hentinya berubah menjadi sungai di antara mereka. Hanya saja sekuat apapun semburan di sungai itu tidak dapat menghapus tatapan tegas dan kesabaran mereka. Kemudian aura kematian terpecah. Satu ujung melilit Li Muwan dan ujung lainnya melengkung di sekitar Wang Lin. Kekuatan hidup terus-menerus ditarik keluar dari tubuh Wang Lin oleh aura kematian dan disuntikkan ke dalam jiwa baru Li Muwan yang baru lahir. Bahkan jika butuh puluhan ribu kali kekuatan hidup untuk menukar sepotong kekuatan hidup di Li Muwan, dia tidak akan menyesal. Dia diam-diam menatap Li Muwan dan mengungkapkan senyum lembut. Penampilannya cepat menua dan kerutan menutupi wajahnya. Sejumlah besar kekuatan hidup hilang, dan ini membuatnya merasa seolah-olah dia telah hidup selama 1000 tahun dalam sekejap. Tidak banyak kekuatan hidup yang tersisa di tubuh Wang Lin. Kecepatan penyerapan membuat Wang Lin merasakan panggilan yang lebih jelas dari surga. Dia menarik napas dalam-dalam dan kekuatan yang lebih kuat meletus dari tubuhnya. Wabah ini tampaknya membentuk badai kekuatan kehidupan yang melanda daerah tersebut. Ini menyebabkan mata dari tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya di sini bersinar. Di dalam peti mati, nenek moyang Xiang terkejut. Pada saat ini, tutup peti mati terbuka, menampakkan tubuh yang seperti mayat kering. Tatapan dingin dan kejam yang dipenuhi dengan aura kematian datang dari matanya dan mendarat di Wang Lin. Dalam sistem bintang aliansi di planet budidaya, tubuh asli Wang Lin bersembunyi di sekte budidaya, berpura-pura menjadi murid tingkat rendah. Saat ini dia sedang duduk dalam posisi lotus karena sejumlah besar kekuatan hidupnya sedang menghilang. Namun, tubuh aslinya tidak mencoba menghentikan ini, dia hanya melihat ke langit dan tetap diam. Matanya yang selamanya dingin menunjukkan sedikit kelembutan seperti mata avatarnya. Kekuatan hidup yang memasuki avatarnya dari tubuh aslinya sedang dikonsumsi dengan cepat. Akibatnya, jiwa baru Li Muwan mulai terbentuk kembali. Waktu perlahan berlalu, hari ketiga, hari keempat. Pada hari kelima, tubuh asli Wang Lin benar-benar redup. Meskipun tubuh aslinya memiliki tubuh dewa kuno, dia tidak bisa menahannya lagi. Setelah hari keempat mantra kisi, jiwa Li Muwan yang baru lahir telah sepenuhnya pulih. Aura kematian benar-benar dihapus dari jiwanya yang baru lahir. Namun, sekerat vitalitas ini tidak dapat stabil setelah Wang Lin kehabisan tenaga hidup. Itu tidak cukup untuk membangunkannya. 4 hari adalah batasnya. Wang Lin tidak bisa melewati hari kelima. Saya hanya bisa melakukan sebanyak ini. Anda tidak memiliki cukup kekuatan hidup, jadi Anda tidak dapat menghidupkan kembali jiwa yang baru lahir ini. Nenek moyang keluarga Xiang dengan tenang menatap Wang Lin sebelum berbaring kembali di peti mati. Angin puyuh aura kematian menyelimuti Li Muwan dan Wang Lin. Angin puyuh menyapu langsung ke arah selokan dan kembali keluar. Selama proses ini, tangan Wang Lin dengan cepat membentuk segel dan sejumlah besar batasan mengelilingi jiwa baru Li Muwan. Ini menyebabkan kerusakan sekerat vitalitas dalam jiwa baru Li Muwan yang baru lahir itu melambat. Saat dia keluar dari selokan, 2 tatapan langsung terkonsentrasi pada Wang Lin. Ketika King Sui melihat Wang Lin saat ini, dia mulai tetap diam. Adapun Xiang Yundong, dia sepertinya sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Dia menatap Wang Lin dan menarik pandangannya. Wang Lin dengan hati-hati memasukkan kembali jiwa Li Muwan yang baru lahir ke dalam tubuhnya. Dia kemudian melihat ke arah King Sui dan dengan tenang berkata, "Kakak magang senior, ayo kita pergi." King Sui menghela nafas dan melambaikan lengan bajunya. Dia membawa Wang Lin dan mereka terbang jauh. Xiang Yundong melihat ke arah Wang Lin menghilang dan mengungkapkan senyuman saat dia bergumam, "Sungguh, meskipun orang tua ini telah bersekongkol melawanmu, aku tidak menyembunyikannya darimu. Dengan pengetahuan Anda seharusnya sudah tahu bahwa untuk memulihkan jiwa yang baru lahir itu, Anda membutuhkan vitalitas yang besar. Jadi pada akhirnya, tidak satupun dari kita yang saling berhutang." King Sui dan Wang Lin membentuk 2 sinar cahaya saat mereka terbang melintasi langit berbintang. "Kakak magang senior, apakah kamu tahu apa ini?" Saat terbang, Wang Lin diam-diam merenung sebelum menamparkan tas pegangannya dan peti mati yang menghindari surga terbang keluar. Tubuh King Sui berhenti sejenak.
Mata kanannya berkedip merah saat dia melihat peti mati yang menghindari surga. Setelah sekian lama, dia berkata, "Saya belum pernah melihat hal ini sebelumnya, tetapi ada energi spiritual surgawi yang kuat yang berasal darinya, jadi itu pasti dari alam surgawi. Selain itu, ada kekuatan khusus di dalamnya. Itu semacam hukum. Item ini seharusnya memiliki beberapa kemampuan penyembuhan, kan?" Setelah mendengar bahwa bahkan King Sui tidak tahu apa itu, Wang Lin menghela nafas. Dia menyingkirkan peti mati itu dan mendesah. "Seharusnya digunakan untuk penyembuhan, tapi saya tidak tahu bagaimana menggunakannya." King Sui tidak bertanya lagi. Dia melihat bintang-bintang di kejauhan, dan setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Sungguh, meskipun kamu tidak memasuki kolam surgawi, kamu lulus ujian. Setelah saya memasuki sistem bintang aliansi, kemungkinan besar akan sangat berbahaya. Jadi saya khawatir Anda tidak bisa menemani saya. Setelah memasuki sistem bintang aliansi, Anda harus mengandalkan diri sendiri." Wang Lin mengangguk, tapi hatinya terasa sangat pahit. Dia bisa merasakan bahwa panggilan dari surga semakin dekat dan dekat. Panggil angin, panggil hujan, dan persenjataan ajaib. Dari ketiga mantra tersebut, Anda sudah tahu Call the Wind. Sedangkan untuk dua mantra lainnya, aku akan mengajarimu sekarang. Saat King Sui berbicara, kedua jarinya membentuk pedang dan dia menunjuk ke antara alis Wang Lin. Tiba-tiba ada gelombang energi asal surgawi yang memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, semua informasi tentang Summon the Rain dan Magical Arsenal muncul di benak Wang Lin. Tindakan King Sui sama dengan mewariskan warisan. Warisan dan pengajaran tidak sama. Hanya murid langsung yang akan mendapatkan warisan. Penyampaian mantra secara langsung semacam ini akan memastikan itu tidak hilang. Itu bahkan akan mengurangi jumlah langkah yang tidak perlu dan akan memungkinkan orang yang mewarisinya untuk mendapatkan pemahaman terdalam. King Sui memandang Wang Lin dan menghela nafas. Pada awalnya, tindakannya terhadap Wang Lin hanyalah cara untuk membalas budi tuannya. Meskipun tuannya hanya bercanda, setelah dia bangun, hanya ini yang bisa dia lakukan. Dia tidak terlalu peduli pada Wang Lin, bahkan ketika dia menyelamatkan Wang Lin, itu hanya untuk tuannya. Wang Lin tidak memasuki kolam surgawi, yang menyebabkan King Sui sangat kecewa. Dia telah memutuskan bahwa karma antara Wang Lin dan tuannya berakhir di sini. Dia telah memutuskan bahwa dia akan mengejar penyebab runtuhnya alam surgawi dan alasan kegilaannya. Namun, semua ini berubah ketika Wang Lin bersedia untuk menyerahkan hampir semua kekuatan hidupnya untuk seorang wanita. Ini menyebabkan King Sui mengingat masa lalu. Ketika dia melihat Wang Lin, King Sui merasa seolah-olah dia melihat dirinya sendiri, dan rasa sakit yang tak terbayangkan muncul di kepalanya. Dia tidak pernah bisa melupakan bahwa setelah dia bangun, dia melihat genangan darah di lantai, mata kekasihnya yang tertutup, dan wajah cantik itu. Pada saat itu, hatinya hancur. Dengan rasa melankolis, King Sui tidak lagi memandang Wang Lin dengan tatapan mencoba membalas tuannya seperti masa lalu. Sekarang ada sedikit kelembutan dalam tatapannya. Anda tidak memasuki kolam surgawi. Tanpa energi asal celestial, Anda tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mantra surgawi. Kakak senior di sini tidak memiliki apapun untuk dihadiahkan kepadamu. Jadi aku akan memberimu energi asal surgawi ini untuk membantumu merapal mantra surgawi. Energi asal celestial yang memasuki tubuh Wang Lin sebelumnya tidak diambil oleh King Sui. Sebaliknya, itu mengayuh melalui tubuh Wang Lin sebelum berubah menjadi kacang emas yang jatuh ke jiwa asal Wang Lin.